Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan belajar tentang beberapa menu. Salah, hanya satu menu. Ya, hari ini kita akan belajar memasak satu menu istimewa yang walaupun simple, tetapi kalau sudah ada dalam hidangan kita itu menjadi istimewa. Apa itu? Tempe dan dadar penyet. Ya, walaupun kita laki-laki anak-anak, tapi paling tidak ya kita bisa lah masak menu-menu yang istimewa, simple tapi istimewa. Penyet tempe dan dadar ya. Masuk bisanya hanya masak mie sama air rebus. Nah, itu ya gak bisa ya. Sekarang kita akan kenalkan apa-apa bahan yang perlu dibutuhkan untuk tempe penyet dan dadar. Ayo kita mendekat. Ya, namanya saja tempe dan dadar penyet ya. Ini ada telur dadar. Ini jumlahnya tergantung dengan berapa banyak anggota keluarga yang akan makan. Kalau keluarganya hanya ada 4 orang ya 4 satu-satu ya, biar enggak nangis, enggak rebutan. Tempe, ya tempe nanti untuk tempenya ya nanti dipotong-potong. Ini ada cabai merah ini yang besar-besar ya, sama cabai rawit yang kecil-kecil, karena kalau cabai merah saja biasanya kurang mantap pedasnya. Ini ada bawang putih dan bawang merah nanti untuk sambelnya, sambal penyetnya ya, nanti ditambah dengan tomat. Ini yang bikin mantap, tidak terlalu pedas tapi mantap. Waduh. Nah, nanti ada terasinya. Ini yang bikin sambal jadi istimewa. Nanti ada campuran bawang gorengnya. Tentu saja nanti harus sambalnya ini harus dikasih garam ya. Ini ada garam. Nah, nanti sambalnya biar rasanya semakin gurih harus dikasih gula pasir secukupnya nanti ya. Tentu saja juga harus dikasih gula merah nanti untuk penambah penyedap rasanya biar tidak terlalu pedas. Nah, nanti untuk campuran telur dadarnya ada daun pre. Ini sudah dipotong-potong ya, juga secukupnya. Terus nanti juga untuk persiapan menggoreng tempenya ada bawang putih sama ketumbar. Ini ketumbarnya ini. Ya, ini ketumbar untuk campuran nanti persiapan menggoreng tempe dan air nanti ya. Ini sudah disiapkan tempatnya untuk menggoreng tempe. Nah, tentu saja nanti ketika menyambal harus disiapkan cowek. Ini kebetulan coweknya kok ya kecil ini ya. Karena apa? Karena saya hanya ada 2 orang yang yang doyan sambel, jadi cukup coweknya kecil ya. Terus juga ini ada apa ini namanya ya, namanya talenan untuk mengiris-iris nanti ya. Nah, nanti langkah pertama adalah kita mau menggoreng tempe dulu. Menggoreng tempe untuk apa ya? Untuk tempe penyetnya. Nah, kita akan langkah pertama adalah menggoreng tempe. Oke, kita lanjutkan ya. Tahap pertama adalah menggoreng tempe ya. Ini tempenya sudah tersedia. Memang bentuk tempe macam-macam ya, dan motongnya pun boleh macam-macam. Nah, karena saya biasanya potongnya kecil-kecil, maka motongnya arahnya ke sini ya. Jadi saya potong kecil-kecil saja. Karena apa? Biar ngirit ya. Ini dipotong tipis-tipis, jangan terlalu tebal, nanti nggak mateng. Ke bawah. Ya, ini dipotong sesuai dengan kebutuhan. Kalau anggota keluarganya yang mau makan banyak, ya potonglah sebanyak mungkin ya. Ini karena yang makan hanya 5 anggota keluarga, ya cukup segini tempenya, tidak usah banyak-banyak. Nanti kalau kebanyakan tempe nanti jadi nggak baik untuk kesehatan ya. Ya,
kalau tempenya sudah dipotong-potong, maka kita siapkan air untuk gorengannya. Kenapa kok harus dimasukkan air ya? Karena biar ada rasanya gurih, ada bawang putih sekilo sama ini. Iya. Oke, kita mulai dari mengulek bawang putih untuk campurannya ya, biar sedap. Bawang putihnya cukup satu saja. Lalu kalau sudah diulek bawangnya, kita siapkan airnya. Airnya juga secukupnya. Mana tadi tempatnya? Oh ini. Ya kurang lebih 100 ml. Kita tuang airnya. Nah, terus dimasukkan bawang putihnya yang sudah diulek tadi ya. Ya ini bawangnya sudah masuk ini ke air ya. Kita sekarang campurkan ketumbarnya. Ketumbarnya kalau masih bulat-bulat ini kebetulan karena sudah diulek jadi sudah lembut ya. Jadi harus diulek dulu sampai lembut seperti ini baru dicampurkan. Kalau ketumbarnya sudah, maka kita tinggal nuang garamnya juga secukupnya. Nggak usah terlalu banyak, juga jangan terlalu sedikit, biar tidak terlalu asin ya. Lalu kita campurkan, kita aduk jadi satu. Nah, di situ kalau sudah, baru kita masukkan tempenya satu-satu sampai semuanya ya. Nah ini baru digoreng. Kalau sudah masuk ke air, oke, kalau tempe sudah masuk ke air yang sudah ada campuran garam sama bawang dan ketumbarnya, berarti tempe siap digoreng. Nah, maka kalau sebelum menggoreng kan harus disiapkan minyaknya. Ini sudah saya tuang di wajan. Oke, minyak ya. Minyaknya tidak usah terlalu banyak, tapi juga jangan terlalu sedikit. Yang kira-kira tempe ini bisa berenang ya. Ya. Biar apa? Biar tempenya bisa matang dengan sempurna. Kita nyalakan apinya. Ya, ditunggu sampai minyaknya ini panas ya, tapi juga jangan terlalu besar apinya biar tidak terlalu panas. Kalau terlalu panas nanti meleduk ya. Kita coba apakah minyaknya sudah siap untuk dipakai menggoreng. Oh belum ya, belum ada respon, nanti belum siap untuk menggoreng alias belum panas. Nah, oke, sudah mulai terdengar suara krenyos-krenyos, itu berarti minyaknya sudah mulai memanas. Kalau sudah panas baru kita masukkan tempenya satu persatu yang sudah dimasukkan dalam air yang sudah dikasih bumbu tadi ya. Kita coba dulu. Oke, kita masukkan tempenya satu persatu. Awas ya, ini biar tidak kena tangan, harus hati-hati, pelan-pelan ya. Tempenya juga harus dipastikan rata kena balutan air ya. Ya, digorengnya juga sesuai dengan besarnya wajan. Kalau wajannya tidak terlalu besar ya menggoreng tempenya secukupnya. Ini masih ada tempat, kita kasih lagi tempenya biar tidak sayang api dan minyaknya ya. Oke, nah kita mulai kenyos-kenyos itu. Aromanya juga sudah mulai terasa begitu mempesona. Ya ini dia. Nah sudah ya, kita tunggu sampai kira-kira tempe ini sudah mulai menguning ya, itu berarti pertanda tempe sudah siap untuk ditiriskan. Oke, lihat, perhatikan kalau tempe sudah berwarna kuning begini, maka ini pertanda bahwa
tempe ini siap dihidangkan. Jangan lupa ya, sebelum dientas itu apa? Ditiriskan, dibolak-balik dulu. Pastikan bahwa sebelah belakang dan depannya sudah benar-benar matang. Nah, ini lihat sudah warnanya sudah merah, sudah kuning ke coklat-coklatan. Ini berarti sudah matang. Maka kita ambil serok. Ya. Cara meniriskannya juga harus diperhatikan, jangan sampai terlalu banyak minyak yang ikut ya, terbawa oleh tempenya. Kita matikan dulu kompornya, lalu kita tiriskan satu per satu. Nah tuh sudah warnanya sudah kuning kecoklat-coklatan. Ini pertanda bahwa tempenya sudah matang. Baik, nah, proses menggoreng tempe sudah selesai ya. Tempe siap dihidangkan. Baik, kita lanjutkan tahap yang kedua, yaitu menggoreng telur, atau kita bisa sebut biasanya dengan telur dadar ya. Kita ambil telurnya ya, ini ada telur. Saya mau masak 2 saja karena yang makan tidak terlalu banyak, jadi 2. Kalau kalian mau masak untuk 10 orang ya terserah, mau masak 10, 20 ya, tapi jangan banyak-banyak ya, nggak baik, nanti udunen ya. Untuk memecahnya cukup diketukkan ke sesuatu yang keras ya. Ya, ini sudah. Ya, telur 2. Telurnya sudah saya masukkan ke mangkok yang isinya sudah ada apa namanya ini tadi, daun prei-nya ya. Nah, terus kita aduk sampai rata. Hati-hati cara ngaduknya, jangan sampai muncrat ya. Diaduk dengan rata sampai antara kuning dan putih telurnya betul-betul menyatu. Karena itulah inti dari semuanya. Kalau semua sudah menyatu, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Kuning telur, putih telur kalau sudah menyatu, maka akan menjadi sebuah rasa yang istimewa. Tapi kalau menjadi satu-satu, kuning telur sendiri, putih telur sendiri, mungkin tidak akan menjadi telur dadar. Itu akan jadi jamu. Kalau kira-kira sudah diaduk dengan rata, maka campurkan, jangan lupa garam sedikit saja biar tidak terlalu asin ya. Ya, kira-kira setengah sendok teh ya. Ya. Kalau sudah dicampur, lalu kita aduk lagi biar menyatu rata garamnya dan siap untuk digoreng alias didadar. Maka kita siapkan dulu wajan dan minyaknya. Minyaknya tidak terlalu banyak, tapi secukupnya, tidak seperti kita menggoreng telur tadi ya. Biar tidak terlalu banyak makan minyak. Ya. Kalau sudah, kita nyalakan apinya. Apinya juga tidak terlalu panas ya, biar nanti tidak gosong. Kita tunggu sampai minyaknya panas, baru nanti kita masukkan telurnya. Ya, sudah kelihatan panas. Sekarang kita masukkan telurnya. Kita coba dulu. Nah, sudah panas ya, kita masukkan telurnya. Nah, untung nggak ikut tergoreng ya. Oke, kita pastikan semuanya sudah masuk telurnya, sudah kita masuk ke wajan semua. Nah, airnya oke, kita tunggu sampai kira-kira telur ini matang, baru nanti kita balik ya.
mungkin kurang dekat. Ya, ini telurnya sudah tampak mulai matang dan siap dibalik. Oh, masih belum. Belakangnya kita pastikan sudah matang, sudah mulai berwarna coklat. Kalau sudah, maka kita balik ya, biar apa? Biar depan dan belakang semuanya. Oke, 1 2 3. Waduh, tumplek. Hati-hati kalau balik ya, tadi ada yang salah tadi. Ya, ini telurnya numpleknya tadi kurang hati-hati. Harusnya pakai ini ya. Saya ambil dulu lapnya. Oke, tadi harusnya pakai lap baliknya. Ya, ini oke. Ya, telurnya sudah mulai aroma. Awas bakaran ya, hati-hati. Oke, kita kasih lubang-lubang ya, di dalamnya betul-betul matang ya. Apalagi wabahnya lagi corona, kita tidak disarankan untuk makan telur atau daging yang mentah apalagi atau setengah matang. Pastikan bahwa telurnya benar-benar matang dari luar sampai ke dalam. Alhamdulillah, telur dadar sudah siap diangkat karena sudah tercium aromanya sangat sedap. Oke, alhamdulillah telur dadar sudah selesai dan siap untuk anakku. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat sambelnya ya. Sambal ini macam-macam ya, ada sambal terancam, ada sambal mateng. Nah, yang akan kita lakukan adalah sambal mateng, alias bahan-bahannya kita goreng dulu. Ada juga yang suka cabenya dan lain-lainnya tidak perlu digoreng, tapi untuk kali ini kita akan membuat sambal yang mateng ya. Langkah pertama adalah kita siapkan dulu bahan-bahan yang perlu digoreng, yakni cabenya. Kita akan membuat sambal cabenya 2 ya, 2 apa ini? 2 buah, 2 batang, 2 ya, 2 biji, 2 biji cabai merah besar, dan kita akan tambahkan nanti 3 cabai rawit ya, kecil, yang kecil-kecil. Karena apa? Karena kita terus terang tidak terlalu suka yang pedas-pedas, jadi secukupnya saja. Tapi kalau kalian ingin yang pedas-pedas, mungkin bisa ditambahi cabai kecilnya ya. Ya, jadi pastikan sudah dicuci ya. Kita potong dulu cabenya. Ya, kita potong-potong dulu cabenya. Tapi sebelum dipotong, saya lebih suka cabai ini dibuang bijinya. Ya tidak harus sih, ada juga yang tidak usah, tapi kalau saya lebih suka ini buang ya, cabenya, bijinya saya buang karena saya tidak terlalu suka kalau ada bijinya ya. Jadi kita buang dulu ya, tidak usah terlalu bersih, nggak apa-apa, masih sisa-sisa dikit ya. Satunya juga gitu, kita belah, lalu kita buang bijinya dulu. Ini sudah dicuci ya, sudah dicuci bersih, sehingga insya Allah tidak ada bakteri-bakteri yang masih menempel. Tapi ya ini sudah, baru kita potong-potong sebelum kita goreng. Biar apa? Biar nanti nguleknya enak ya, lembut. Untuk ininya boleh dipotong, boleh tidak. Ada yang ya bukan jorok ya, tapi kadang ada yang lebih suka, katanya lebih nikmat, tapi kita potong saja ya, ini tangkainya. Untuk cabai kecilnya tidak usah dibuang bijinya, langsung kita
goreng ya. Dipotong dulu juga boleh. Lalu tomatnya juga kita goreng. Tomatnya satu saja kalau untuk cabai 2 dan cabai kecil 3 tadi, tomatnya saya kasih satu saja. Kita belah dulu sebelum digoreng biar merasuk sampai ke dalam ya, matangnya. Lalu begitu juga bawangnya ya. Bawangnya secukupnya ya, mungkin satu butir. Sebelum digoreng juga kita potong-potong, tapi bukan potong-potong lembut kecil ya, tapi kita potong-potong besar karena nanti kita akan ulek. Dan kita kasih bawang putih juga satu butir yang kecil ya, tidak terlalu banyak karena nanti rasanya tidak terlalu enak kalau terlalu banyak bawang putih. Ya, ini adalah bahan sambal: cabai besar, kecil, bawang merah, tomat, dan bawang putih. Kita akan goreng terlebih dahulu. Kita siapkan minyaknya juga jangan terlalu banyak. Secukupnya saja, kira-kira cukup untuk menggoreng bahan-bahan tadi ya. Oke, minyaknya pastikan sudah panas, baru kita masukkan satu persatu. Ya, kalau sudah berbunyi coes, nah itu berarti minyaknya sudah panas ya. Nah, kita masak dulu bumbu-bumbu sambelnya sampai kelihatan bukan matang ya, tapi sampai kelihatan mencolok, sampai kelihatan kira-kira sudah layu dan siap untuk diulek. Tomatnya jangan lupa juga pastikan juga sudah, nah itu sudah mulai kelihatan sayu-sayu. Jangan sampai kosong ya, kalau kosong nanti tidak enak. Oke, sudah cukup kayaknya, ini kita tiriskan. Oke, setelah semuanya matang, ini lombok, tomat, bawang putih, bawang merah sudah digoreng matang. Kita taruh di atas cowek untuk dikasih bumbu-bumbu lain ya. Kita kasih dulu garamnya ya, ini garam secukupnya juga, tidak terlalu banyak. Lalu kita kasih, ini selera ya. Kalau misalnya tidak terlalu suka dengan terasi ya tidak usah. Ini untuk menambah selera sambal terasi. Biasanya kita pakai untuk penambah rasa. Juga tidak usah terlalu banyak karena ini sifatnya juga sudah asin. Lalu kita kasih gula merah sebagai penyedap, menambah nikmatnya sambal. Secukupnya juga ya, tidak usah terlalu banyak. Kita kasih gula merah. Nah, sebagai penambah gurih kita kasih gula pasir juga sedikit saja, tidak usah terlalu banyak. Maaf ya, pakai tangan karena nggak ada sendok. Oke ya, ini oke. Lalu kita kasih penambah rasa juga sebagai penyedap. Ini ada bawang goreng. Tadi sudah ada bawang tapi berbeda. Ini bawang goreng yang sudah matang ya. Kita kasih. Setelah semuanya sudah menyatu jadi satu, berarti siap diulek ya. Diulek. Nah, kita siap untuk mengulek. Oke ya. Kita sekarang mengulek. Pastikan saat ngulek itu betul-betul lembut sekali ya. Tekstur lombok, cabai, semua bahan-bahan itu sudah
sangat menyatu sehingga lembut seperti ini. Ya, memang ini butuh perjuangan, yang ngulek sambal sampai lembut seperti ini butuh perjuangan. Itulah kuasa Allah memberikan kedua tangan kita, itu salah satunya adalah untuk ngulek ya. Ya, dengan kekuatan tangan kita ini alhamdulillah sambal bisa tercipta ya. Bisa kita nikmati sambal dengan ulekan kedua tangan. Kalau sudah lembut seperti ini, maka bisa dipastikan bahwa sambal insya Allah siap dihidangkan. Dengan sudah diuleknya sambal, berarti menu pagi ini tempe dan telur dadar penyet siap disajikan. Jangan lupa tentu saja kita lengkapi dengan lalapan ya. Ini ada mentimun dan daun kemangi ya. Jangan lupa ya, mentimunnya ini ujungnya harus dipotong dan dibuang, karena kalau kalian paksa makannya maka rasanya akan pahit ya. Oke, berarti sudah ya menu pagi ini. Tempe dan telur dadar penyet siap dihidangkan. Menu sederhana tapi istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.